Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan rahmah, barokah, magfirah, dan keluarga yang insya Allah bahagia kepada kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin sedikit memberikan nasihat untuk diri sendiri dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bahwa kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keselamatan baik di dunia wabil akhirah. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, lalu bagaimana arahan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan agar kita ini bisa selamat baik di dunia maupun akhirat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, salah satu munajiat wa salah satu mukhlikat. Ada 3 hal yang bisa menjadikan kita selamat dan ada yang bisa menjadi 3 hal yang menjadikan kita ini celaka. Fa'amal munajiat yang menjadikan kita ini selamat yaitu pertama khasyatu billah fisirri wa alaniyah. Yaitu kita memiliki rasa takut kepada Allah dalam kondisi sendiri maupun dalam bersama-sama dilihat oleh orang lain. Rasa takut ini khasyah haruslah kita kuatkan dalam hati. Tidak hanya sekedar khauf. Kalau khauf itu takut yang bersifat umum, kita takut kepada manusia dan lain-lain. Tapi kalau khasyah, ini adalah takut khusus kepada Allah, yang takutnya itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ingat dekat kepada Allah, maka kita semakin jauh untuk melakukan perbuatan maksiat, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain. Seperti kita lihat bagaimana para rasul, ya, para sahabat, para ulama-ulama yang begitu khasyahnya tinggi sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mau melakukan maksiat, wa imma yang zagon maka minasyaitoni nasum fasyad billah. Ketika setan mulai menggoda, baru menggoda ini, maka kita langsung auzubillahi minasyaiton. Astagfirullahaladzim. Sehingga kita tidak jadi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal adl fil ridha wal ghadab. Yaitu kita bisa bersikap yang adil, bisa berkata yang benar, qaulul haq, ya, berkata yang benar baik dalam kondisi ridho maupun ghadab, dalam kondisi rela, dalam kondisi senang, dan dalam kondisi marah. Kondisi marah sering menjadikan kita ini lepas kendali, dan itu sering menjadikan kita tidak bersikap adil, sehingga kita dituntut apabila kita ingin selamat selalu berlatih, ya, kita berlatih berkata-kata yang baik dalam kondisi senang. Nanti insya Allah ketika dalam kondisi marah kita akan terbiasa mengendalikan diri kita sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk, menjadikan dosa yang begitu besar. Karena sering kita lihat di media-media dan seterusnya, keputusan-keputusan hukum yang dilakukan oleh pejabat dan seterusnya sering mencerminkan ketidakadilan. Ya, yang karena apa? Dia tidak suka dengan orang lain, dia suka dengan orang lain, sehingga keputusannya menjadi keputusan yang tidak adil. Yang ketiga adalah wal qasdu wal fiqh, hidup sederhana, wal qasdu fil fikri wal ghina, dalam kondisi fakir dan dalam kondisi kaya. Masya Allah. Di dalam Islam selalu dinasihatkan agar kita selalu bisa hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan. Kita dilarang untuk bersifat yang boros. Wala tubazir tabdira. Janganlah kamu melakukan perbuatan yang mubazir. Nah, sifat sederhana ini harus kita lakukan dalam kondisi baik kita kaya maupun dalam kondisi miskin. Kalau kaya kemudian kita akan mudah menjadikan kita sederhana. Karena apa? Kita kaya padahal kita mampu, maka kita membatasi pengeluaran. Dalam Islam, Rasulullah menasihati kepada Salman Al-Farisi agar bisa hidup sederhana dengan membagi harta itu menjadi 3. Ketika kita memiliki harta, sepertiga kita manfaatkan, sepertiga kita investasikan, dan sepertiga kita kita sedekahkan. Jadi 3 hal ini kalau kita manfaatkan untuk harta kita, masya Allah, ya, kita hidup sederhana, tidak selalu mengikuti hawa nafsu, tidak selalu mengikuti keinginan-keinginan yang tiada batasnya. Lalu apa saja yang menjadikan kita celaka? Wa amal mukhlikat, yang pertama adalah sukhun muta', yaitu sifat bakhil, kikir yang begitu berlebihan, sehingga kita tidak ada keinginan dalam diri kita untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Apapun yang terjadi dengan orang lain, kita tidak pernah mau mengeluarkan harta kita, seperti yang terjadi dengan Qarun dan lain-lain. Yang kedua adalah hawan mutaba'ah, yaitu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu apapun kita ikuti untuk melakukan maksiat-maksiat, ya, sehingga akan menghancurkan kita. Seperti kita lihat kasus-kasus yang terdahulu, ada orang yang
melakukan maksiat, kemudian dia dibiarkan oleh Allah SWT dan lama-lama dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ijabul mar'i bi nafsi, yaitu kita sombong, ujub dengan diri kita sendiri. Kita sering memiliki sesuatu kelebihan, ilmu mungkin, harta, jabatan, dan lain-lain. Kemudian semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu kita jadikan menjadi orang-orang yang sombong. Ya, padahal semuanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka baik di dunia dan akhirat dengan kita melakukan 3 hal tersebut. Nah, jamaah sekalian, demikian tausiah pada kesempatan hari ini. 3 hal yang bisa menyelamatkan kita dan 3 hal yang bisa menjadikan kita celaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.